semuanya harus rapat. Tidak boleh hanya ditempel seperti ini, karena di sini terjadi hisapan, bocor udara masuk ke sini ke ruang hisap, maka air dari sini tidak masuk. Walaupun hanya nyoba kepengen tahu bisa naik atau enggak, tetap posisi ini harus rapat, harus dilem. Sebagus apapun mesin ini, ketika pipa ini tidak dilem, maka air tidak akan bisa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Kang Surur, channel yang membahas masalah pompa air. Sekarang di hadapan kita ini saya bikinkan peragakan instalasi pompa air sumur dangkal. Nanti akan saya terangkan permasalahan hisapan dari ujung bawah ini naik ke atas sampai ke ruang penghisapan atau ruang impeller. Nanti saya terangkan satu persatu permasalahan apa yang sering timbul di masalah hisapan pompa air ini. Langsung saja kita mulai dari bawah. Ini adalah saringan yang dibuat dari pipa paralon, digeraji-geraji pakai gerinda, boleh pakai geraji besi boleh. Cara membuatnya seperti ini, garisannya banyak biar tidak terlalu menghambat isapan. Kalau hanya dibikin jarang-jarang satu kemudian terlalu sedikit sayatannya, itu akan menimbulkan hisapan berat karena air yang masuk tidak leluasa. Kalau lebih bagusnya ada yang dijual saringan yang sudah jadi sehingga tinggal pasang di ujungnya sini. Biasanya bentuknya ngerucut lancip, dia udah ada jaring-jaringnya, atau yang pakai saringan besi juga ada. Tapi karena ini tidak ada, saya buatkan dari saringan yang seperti ini, yang dari paralon yang disayat-sayat. Kemudian naik ke atas. Ini di sini ada Tosen klep. Ini Tosen klep fungsinya menahan air ketika mesin mati. Jadi ketika mesin hidup, air naik ke atas. Begitu mesin mati, air turun ke bawah sehingga terjadi mancing, sehingga dipasanglah Tosen klep. Saya buka. Bentuknya seperti ini. Air bisa masuk dari sini, tetapi ketika kembali ke sini tertutup, dia tidak bisa kembali. Jadi kerjanya hanya membuka ketika terhisap dan menutup ketika mesin mati. Baik ya, setelah Tosen klep kita naik ke atas ke sini. Kemudian di sini tersambung dengan mesin. Di sini ada L, di sini ada SDL 1,5 kali. Kemudian tersambung dengan planes, dan di sini ada klep tapok. Fungsinya sama dengan ini. Sedikit saya terangkan tentang permasalahan ini. Pada mesin sumur dangkal seperti ini, saya sangat tidak menyarankan menggunakan Tosen klep yang seperti ini. Karena Tosen klep ini membebani hisapan. Lumayan berat mengangkat air yang melalui Tosen klep ini, karena di sini ada pegas yang menahan klep ke bawah. Jadi ketika menghisap ke atas, itu agak sedikit terhambat di sini. Makanya membebani hisapan mesin. Saya tidak sarankan menggunakan Tosen klep seperti ini. Alangkah bagusnya kita langsungkan saja seperti ini. Nah, kita sambung seperti ini. Sebentar saya carikan sok. Nah, alangkah bagusnya seperti ini. Jadi tidak usah menggunakan Tosen klep seperti ini. Ini mengganggu hisapan. Pada permukaan air yang dangkal, mungkin jarak dari mesin sampai ketemu air sini hanya sekitar 4 meter. Ini tidak terlalu mengganggu, walaupun masih mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu. Air akan tetap naik. Tapi pada permukaan air sampai di sini 8 meter baru ketemu air dan menggunakan Tosen klep ini, kemungkinan besar tidak akan naik karena terhambatnya air oleh Tosen klep ini.
Maka saya sarankan jangan menggunakan Torsen klep seperti ini untuk pompa air jenis sumur dangkal seperti ini. Kemudian yang berikutnya, masalah panjangnya pipa ini. Anda tidak usah terlalu bingung dengan berapa dalamnya sumur Anda. Misalkan Anda punya sumur 15 meter menggunakan pompa dangkal seperti ini, tidak masalah. Yang penting permasalahan hisapan adalah permasalahan permukaan air. Boleh jadi sumur Anda 15 meter, daya hisap pompa ini hanya 9 meter, tapi permukaan air Anda 6 meter, tidak ada masalah. Jadi intinya di permukaan air, bukan di kedalaman sumur. Sumur Anda 20 meter boleh, tetapi permukaan air 5 meter, pompa ini akan ringan kerjanya, tidak ada masalah. Jadi kemarin dari video saya banyak yang bertanya, sumur saya 13 meter, sumur saya 15 meter menggunakan pompa kecil bisa atau tidak? Saya jawab bisa, asalkan permukaan air tinggi, tidak terlalu jauh dari mesin. Kemudian pada saat musim kemarau seperti ini, otomatis permukaan air turun. Pompa ini hanya maksimal 9 meter, itu pun kalau pompa baru. Kalau pompa lama belum tentu mampu, bisa jadi 7 meter atau 8 meter sudah ngap-ngapan. Bagaimana solusinya? Solusinya, dekatkan mesin ini dengan permukaan air dengan cara menggali lubang. Menggali lubang sekitar berapa, 1 meter persegi atau apa, gali sampai kedalaman 1 meter atau 2 meter. Intinya posisi ini, mesin ini tidak terlalu jauh dengan permukaan air. Kalau di saat musim kemarau seperti ini, air Anda kecil menggunakan pompa seperti ini, alangkah bagusnya mesin diturunkan dudukannya, bikin galian, mau nggak mau, namanya kemarau. Kalau tidak mau, ngebor baru pakai jet pump. Itu baru bisa. Diganti dengan mesin apapun, pompa sumur dangkal ini maksimal rata-rata 9 meter antara mesin dengan permukaan air. Makanya kalau permukaan air udah lebih dari 9 meter, otomatis pompa seperti ini tidak bisa bekerja. Kemudian yang berikutnya masalah pipa ini. Pipa ini dari mesin sampai ke sini ke bawah, jangan cuman ditempel seperti ini. Jadi pada saat pemasangan harus dilem. Semuanya harus rapat. Tidak boleh hanya ditempel seperti ini. Karena di sini terjadi hisapan, bocor udara masuk ke sini ke ruang hisap, maka air dari sini tidak masuk. Walaupun hanya nyoba kepengen tahu bisa naik atau enggak, tetap posisi ini harus rapat, harus dilem. Sebagus apapun mesin ini, ketika pipa ini tidak dilem, maka air tidak akan bisa naik. Saya sering nemuin hal seperti itu. Ketika perbaikan di rumah orang, pemilik rumah itu memasang pipa hanya diselopkan begitu aja, tanpa dilem. Padahal mesin baru, mereka kebingungan, kenapa air saya tidak bisa naik padahal mesin baru. Permasalahannya tidak dilem. Saya lepas. Kemudian yang berikutnya, di sini ada shock drat luar. Ini ukuran 1 in, ini ukuran setengah in. Ada yang 3/4, ada yang 1 in juga, bebas terserah kita. Pemasangannya ini wajib dikasih siltip. Kalau bisa, setelah disiltip dikasih oles lem pipa, kemudian dipasang di sini. Kencengin menggunakan kunci pipa sampai kencang, seret, biar tidak ada kebocoran di sini. Kemudian yang berikutnya, sebentar saya dekatkan lagi kameranya. Di sini ada klep tabok. Klepnya seperti ini, sebentar saya buka. Ini klep tabok, fungsinya sama seperti Torsen klep ini. Torsen klep ini membebani dan ini tidak membebani. Makanya pada pompa sumur dangkal gunakan klep yang seperti ini aja, tidak usah menggunakan yang seperti ini.
Karena ini tidak ada beban. Ketika air mengalir dihisap dari sini, ini naik, ini tidak ada beban. Kemudian pada saat mati dia akan kembali ke sini nutup. Apa permasalahan yang sering terjadi di sini? Di sini ada dua buah klep tapok namanya ini. Ini yang ya ada yang menggunakan sayap dan ini tidak. Ini hanya langsung masuk ke sini, ke lubang sini. Kemudian dijepit ke sini. Karet ini dihimpit oleh ini dan besi ini sehingga rapat. Permasalahan yang kadang-kadang timbul ketika karet ini kempet dipasang di sini dan tidak terjepit antara ini plendes ini dengan besi ini, maka terjadi ngempos. Maka saya tidak begitu suka dengan jenis yang seperti ini. Saya lebih suka dengan jenis yang seperti ini. Karena ini sayapnya lebar, ditempel ke sini sudah otomatis terjepit. Walaupun ini usianya sudah lama, sudah kempet, tapi karet tetap aja bisa rapat. Saya lebih suka dengan jenis yang seperti ini. Oke ya, saya kira itu permasalahan dari mesin ke pipa ke bawah. Sebentar saya pasang lagi. Seperti ini. Nah, saya pegang aja. Jadi intinya seluruh pemasangan dari sini ke sini sampai ke bawah rapat. Tidak ada yang hanya diselopkan begitu aja, harus dilem. Harus rapat biar tidak ada udara yang masuk ketika mesin hidup. Jadi tidak ngempos. Kita lanjut ke ruang hisapan, ke ruang impeller. Di situ banyak banget masalah. Nanti sebentar saya paskan dulu. Saya taruh di bawah dulu. Saya paskan dulu. Bentar. Kita lanjut. Ini lubang yang dari bawah tadi. Ini lubangnya arahnya ke sana, ke bawah. Kemudian tembus ke sini. Kemudian di sini ada impeller. Ini putarannya ke kiri. Kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari bawah putarannya ke kanan. Ini putarannya ke kiri. Maka air yang masuk dari sono dihisap mutar ke sini, dibuang ke lubang yang ini. Keluarlah ke sini, ke pembuangan. Sini. Masalah yang sering timbul, kadang timbul, ini tidak sering. Ini berkerak. Ketika ini ada kerak yang lepas, nih keraknya tebal, kemudian ini lubang ini besar dan di sini lubangnya kecil. Di sini biasanya terjadi sumbatan, tapi jarang. Kadang terjadi. Dari sini sumbatan, di sini terjadi hisapan, maka sumbatan ini mengganggu hisapan, makanya terkadang air kecil. Coba disodok dari sini pakai lidi, seperti ini. Keluarkan dari sini, biasanya ada kotoran. Dari sini. Ada masalah itu, kemudian kita ke impeller, sistem impeller. Di sini rumah impeller itu menentukan hisapan. Ini keongan ini, bagian sini, biasanya pada usia yang sudah lumayan tua, udah lumayan lama, ini terkikis karena proses hisapan dan di sini terjadi gesekan antara air dan keongan ini. Ini lama-lama terkikis, biasanya cekung. Ini masih bagus, ini masih rata. Dan sentolan ini juga masih bagus, masih presisi. Ini masih bagus. Kemudian masalah berikutnya yang di impellernya, impeller ini siripnya mulai menipis. Jarak dari sini ke sini itu menipis karena usia pakai wajar. Ini lama-lama gigis. Ini ada dua impeller. Nah, yang ini udah gigis. Yang ini juga udah mulai tipis. Yang kalau yang masih baru biasanya agak tebal lagi. Coba kita sigmat pakai, kita ukur pakai sigmat. Ini pada impeller yang sudah lama, ini udah lama dipakai mesin bekas, itu 6 mili.
tebelnya ini dari sini 6 mili. Kemungkinan yang baru bisa lebih. Ini hanya perkiraan aja, tapi dilihat dari secara fisik, ketika yang baru dengan yang lama, itu kelihatan antara yang sudah gigis dan yang belum gigis. Ini masih tebal dan ini udah agak tipis, kelihatan secara fisik. Apalagi kalau yang baru, pasti kelihatan banget. Kemudian yang berikutnya, tutup impeller ini. Tutup impeller ini biasanya terjadi keausan di sini. Di bagian sini. Kita raba dari sini ke sini, itu kalau masih datar berarti masih bagus. Di bagian sini tidak akan gigis karena nempel dengan nok ini. Tidak ada gesekan di sini. Makanya kalau tutup impeller ini sudah tidak rata, sini bagian sini nimbul dan sini cekung, ini sudah aus, bagusan diganti. Kemudian yang berikutnya ke o-ringnya ini. O-ringnya ini sebenarnya bentuknya bulat. Aduh, saya nggak bawa contohnya. Ini masih bulat. Sebenarnya bulat. Ini udah agak kotak bentuknya. Ketika kita taruh di sini, ini sudah terlalu kempet. Sehingga ketika masuk ke sini, renggang. Nah, kita pasang di sini itu renggang. Karena memang usia pakai yang terlalu lama terjepit di sini terlalu lama, akhirnya kempet. Begitu dibongkar, dipasang lagi, tidak rapat. Solusinya gimana? Solusinya bisa dilem atau dililit menggunakan seal tip. Videonya udah pernah saya bikinkan di ganti seal pompa air Shimizu. Itu udah saya pernah peragakan bikin melilitnya. Seperti ini. Ketika ini bocor, ini juga membuat pompa ini ngempos, tidak bisa narik karena di ruang ini kevakumannya kuat. Ini tidak rapat, ngempos, air tidak akan bisa naik. Kemudian yang berikutnya, ini masalah seal nih, ini yang sering dibahas masalah seal. Apa yang sering terjadi dengan seal ini? Sebentar saya ambilkan seal, ini seal lama, ini seal baru. Saya ambil dulu. Ini seal lama, permukaannya sudah tidak rata banget. Ini sudah ada bekas goretan-goretan sedikit. Dan yang ini yang baru. Nih, permukaannya masih mengkilat, masih rata banget, datar banget. Sehingga jika diadukan dengan pasangannya seperti ini, yang ini akan napak rapat. Sementara yang lama, diadu dengan yang tertanam di sono, yang ditanam di sono seperti ini, itu juga permukaannya sudah tidak mengkilat lagi, sehingga ada kemungkinan terjadi kebocoran pada saat pada saat mesin hidup. Karena ini yang tertanam di sini, sebentar. Ini ditanam di sana, ini sudah ada, tidak saya lepas. Ini diam dan ini berputar. Pada saat berputar karena permukaannya sudah tidak rapih lagi, maka udara masuk dari sela-sela sini. Sehingga masuk ke ruang hisap ini, terjadilah ngempos. Air tidak bisa naik. Permasalahan yang berikutnya, pada seal ini ada pegas. Pegas ini ditekan bertahun-tahun. Terpasang di sini ditekan bertahun-tahun. Akhirnya kekuatan pegas ini berkurang. Beda dengan yang baru, ini masih kuat. Sehingga daya dorongnya ke sini semakin berkurang. Ketika terjadi hisapan yang berat, udara bisa masuk ke sini. Karena tekanannya kurang, mukanya kurang bagus, terjadilah bocor ngempos. Permasalahan yang berikutnya, di seal. Seal yang baru seperti ini karetnya masih lentur, masih kuat, masih kokoh. O-ringnya pun ini ada pegas juga yang mengikat ke sini. Dan ini juga ada nih, sudah kelihatan tua, ini udah kelihatan agak keras. Permasalahan berikutnya, ini seal lama. Ketika dimasukkan ke sini, ini terlalu longgar.
maka ini juga bisa terjadi ngempos. Nih, ini nggak boleh terlalu longgar, harus kencang, harus kuat. Kebetulan ini juga masih agak kuat, tidak begitu masalah. Tapi ada sebagian yang ininya kadang-kadang bekas ininya putus atau patah, sobek. Ini dimasukkan ke sini, longgar. Maka itu bisa terjadi ngempos. Seperti ini yang baru. Nah, ini karetnya masih lentur sekali sehingga gigit ke asnya kuat. Jadi tidak ngempos. Makanya permasalahan hisapan banyak sekali terjadi di permasalahan seal pada pompa sumur dangkal. Kemudian berikutnya, ini yang sering tidak terduga. Di daerah dudukan seal ini yang ditanam di sini, itu terkadang kropos yang timbul, yang tembus ke sini. Bolong, sehingga terjadi kebocoran. Pada saat mesin hidup, udara masuk dari sini, ada sebagian, tapi jarang. Tapi ada juga sebagian. Tetapi selama ini bentuknya masih rapi, jarang terjadi kebocoran dari situ. Jadi permasalahan seal hanya biasanya di masalah itu aja. Jadi pada permasalahan seal, itu akan terjadi ngempos, air tidak naik. Tetapi pada impeller, ketika terjadi keausan, siripnya sudah tidak lebar lagi, tipis seperti ini, biasanya hanya performanya yang kurang, debit airnya berkurang tetapi tidak terjadi ngempos. Beda halnya dengan terjadi kebocoran pada seal, biasanya air tidak naik. Kemudian yang terakhir, ketika semuanya di sini sudah bagus, tidak ada masalah, hisapannya sudah bagus, kita pasang pipanya yang maksimal. Seluruhnya di sini yakinkan tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi bocoran, sambungan pipa arah ke sumur tidak ada kebocoran. Sebagus apapun mesin ini, kalau pipa yang ke sumur terjadi kebocoran, tidak akan bisa naik karena ngempos. Beda halnya dengan pipa buangan, seperti ini yang arah ke toren. Kalau terjadi kebocoran hanya terjadi semburan, kelihatan, bocor, basah, tinggal dibetulkan, dipotong ulang, dilem, jadi. Cuman pada hisapan itu susah mencari kebocorannya. Makanya yakinkan pemasangan pipa benar-benar rapih, rapat, dan kuat. Saya kira itu aja ya, permasalahan hisapan pada pompa air sumur dangkal seperti ini. Jangan lupa, yang penting pemasangan pipa ini rapat, kuat, jangan menggunakan torsion klep seperti ini. Ini membebanin. Kemudian permasalahan pada impeller seperti biasa, o-ring rapat, semuanya ini rapat, kemungkinan tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan lagi bahwa kedalaman sumur tidak begitu pengaruh terhadap hisapan. Yang menjadi pengaruh adalah permukaan air. Sekali lagi saya ulangin, ketika Anda punya sumur 20 meter tapi permukaan air Anda, jarak dari mesin sampai ketemu air itu hanya 5 meter, itu tidak akan ada masalah. Insya Allah naik. Tetapi sumur Anda 10 meter dan di 10 meter baru ketemu air, pompa ini sudah tidak akan bisa menghisap. Pompa sumur dangkal itu hanya mempunyai daya hisap maksimal 9 meter, itu pun mesin baru. Kalau yang udah bekas seperti ini, saya yakin sudah tidak kuat menghisap permukaan air 9 meter. Saya kira itu aja permasalahan hisapan pada pompa air sumur dangkal. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya, yang sudah like, yang sudah komen. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dari saya membuat video ini, silakan tulis juga di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.